Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan limpahan, atas karunia-Nya dan limpahan nikmat-Nya yang Allah berikan kepada kita, yang sehingga Allah mengkhabarkan, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau seandainya kita berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kita tidak akan mampu. Oleh karena itu, tugas yang utama bagi kita adalah senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan kita dan juga dengan hati kita. Dan di antara hakikat syukur kepada Allah itu menjalankan perintah-perintahnya dan menjalankan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak lupa salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga para keluarganya dan para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik dan benar hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di dalam seputar nama Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Pada pertemuan bulan lalu telah kita sampaikan beberapa poin, ya, secara ringkas, dan sekali lagi memang poin-poin di sini saya sampaikan secara ringkas karena kalau kita baca secara harfiah maka waktu nggak cukup. Maka Ar-Rahman Ar-Rahim, ya, kita murojaah sedikit. Telah kita sampaikan bahwasanya, ya, para ulama berbeda pendapat apakah Ar-Rahman Ar-Rahim ini sama atau berbeda. Dan sudah kita sampaikan pendapat pertama bahwasanya, ya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, ya, akan tapi Ar-Rahim itu hanya sebagai penguat, ya, yang Maha Pengasih dan juga yang Maha Penyayang. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua sudah kita sampaikan, dan itu terbagi menjadi dua hal, ya. Pendapat yang kedua itu juga terbagi menjadi dua hal. Ada dua pendapat juga. Pendapat yang pertama pendapat mayoritas ulama, ya, yang menerangkan bahwasanya Ar-Rahman itu adalah umum, ya, rahmat yang sangat luas, rahmat yang meliputi semua makhluknya, ya, baik, ya, rahmat yang meliputi alam semesta ini, ya, rahmat yang meliputi alam semesta dan mencakup hamba-hambanya yang musyrik, ya. Kemudian Ar-Rahim ini khusus bagi orang yang beriman, ya. Rahim khusus bagi orang yang beriman. Ini pendapat mayoritas. Ada pendapat yang kedua. Dari pendapat yang kedua ini, pendapat yang diterangkan oleh, ya, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dan juga sebagian dari kalangan para ulama mengatakan bahwasanya Ar-Rahman terkait dengan sifat, ya, rahmat Allah Azza wa Jalla, yaitu berkaitan dengan zat Allah, ya. Allah memiliki sifat rahmat.
Adapun Ar-Rahim itu sifat yang berkaitan dengan makhluk, baik mukmin maupun kafir. Tidak hanya khusus kepada orang beriman. Tapi Ar-Rahman itu sifat rahmat yang kembali kepada Allah. Itu sifatnya Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim itu yang sifat rahmat yang berkaitan dengan makhluk. Ya, wa kana bil mu'minina rahimah. Ya. Dan pada pembahasan sebelumnya ya juga disebutkan oleh ya tentang ayat yang berkaitan dengan hal tersebut ya. Ya, innallaha binnas ya. Jadi dalam surat Al-Baqarah 341 dikatakan innallaha binnasi laraufur rahim. Kata-kata binnas ini mencakup orang mukmin dan orang kafir. Sesungguhnya Allah kepada semua manusia, mukmin dan kafir. Ya, maka la raufur rahim. Ya. Allah Maha menyayang. Ya. Maka ini berkaitan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya, bisa dipahami ya. Jadi pendapat pertama sama, ya Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sama, hanya ya Ar-Rahim itu sebagai penguat. Ya. Pendapat kedua dan itu terbagi menjadi dua pendapat. Ya. Yang pertama pendapat jumhur tadi bahwasanya Ar-Rahman itu ar-rahmatul wasi'ah li jami'i khalqihi. Rahmat yang luas yang mencakup seluruh makhluknya, terhadap seluruh makhluknya. Alam semesta ini baik orang mukmin dan orang kafir itu semua tidak terlepas dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun Ar-Rahim ya itu khusus bagi orang yang beriman. Mayoritas. Adapun pendapat yang kedua yang dipelopori oleh Ibnu Qayyim dan sebagian para ulama ya mengatakan bahwasanya Ar-Rahman itu rahmat, sifatnya rahmat yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Adapun Ar-Rahim itu berkaitan dengan makhluk, tapi tidak khusus bagi orang yang beriman. Ya, ini secara ringkas demikian. Baik. Kemudian hal yang sudah kita bahas juga ya, rahmat Allah itu ada dua. Ya. Rahmat yang mana itu berkaitan dengan sifat Allah, yaitu dikatakan di sini rahmatun dzatiyah mausufun biha subhanahu 'alal wajhi laiki bihi. Ya, sifat rahmat Allah. Ya, Allah memiliki sifat rahmat. Ya, Allah merahmati secara hakikat. Ya, tidak diartikan dengan arti yang lain maksudnya. Ya, tidak diartikan dengan misalnya sifat rahmat. Yang dimaksud sifat rahmat Allah, Allah menginginkan kebaikan, enggak. Allah memang menyayang. Ya, demikian. Nah, ini jelas ya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Al-An'am misalnya, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ya. Surat Al-A'raf ya, ayat nomor 156. Dan juga di dalam surat Al-An'am ayat 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan Rabbmu yang maha kaya yang memiliki rahmat. Ya, di pertama tadi surat Al-A'raf ayat 156 ya, wa rahmati wasi'at kullasyai, dan yang kedua ayat di dalam surat Al-An'am 133, wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. Ya, Allah benar-benar kata-kata dzu ini kalau dalam bahasa Arab itu menunjukkan kepemilikan. Ya, jadi Allah benar-benar memiliki sifat rahmat. Ini yang disebut dengan sifat rahmat yang merupakan sifat Allah Azza wa Jalla. Adapun yang kedua sifat rahmat yang merupakan makhluk Allah Azza wa Jalla. Yang dimaksud rahmat itu adalah makhluknya. Nah, ini ya sudah kita sebutkan ayatnya juga ayat dan juga hadis. Di antara hadisnya misalnya Rasulullah bersabda, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Rasulullah bersabda, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Anzala minha rahmatan wahidah. Dari 100 tersebut Allah hanya menurunkan satu rahmat ya, baina khalqi, kepada makhluknya. Ya. Bainal ins wal jin afwan ya. Allah dengan 100 rahmat tersebut Allah hanya menurunkan satu rahmat yang Allah berikan kepada apa? Jin dan manusia. Dan juga wal bahaim wal hawam. Ya, wal hawam. Ya. Dan juga
hewan jinak maupun hewan buas. Allah berikan kepada manusia dan jin dan juga hewan jinak dan hewan buas. Fiha yata'atafun wa biha yatarahamun. Dengan satu nikmat itu maka mereka bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi, ya. Wa biha ta'tiful wash ala waladiha. Dengan satu rahmat itu juga binatang buas bisa menyayangi anaknya. Ya, jadi kasih sayang orang tua itu, ya, baik hewan maupun manusia, itu adalah dampak dari apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka di antara bentuk anugerah terbesar yang Allah berikan kepada anak, mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Ya, benar di sini ya. Wa biha ta'tiful wash ala waladiha. Ya, dengan satu rahmat itu hewan buas bisa apa? Menyayangi anaknya. Wa akharallahu tis'an wa tis'ina rahmatan. Allah simpan 99 rahmat tersebut, yarhamu biha ibadi yaumal qiyamah. Allah gunakan di akhirat untuk menyayangi hambanya. Maka di akhirat nanti banyak syafaat yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, pelaku dosa yang dia di dunia misalnya bertobat kepada Allah, sungguh-sungguh jujur bertobat kepada Allah, Allah berikan rahmat ampunan yang sangat luar biasa. Ya, orang yang sholat berjamaah misalnya, ya, di akhirat nanti, ya, ketika ya Allah memberikan syafaat secara umum kepada manusia, ya, orang yang sholat berjamaah dengan kita bisa memberikan syafaat kepada kita. Luas sekali nanti di hari kiamat, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara dalilnya. Dan juga di antara dalil bahwasanya, ya, sifat rahmat itu ada dua tadi, ya, sifat rahmat yang berkait yaitu sifat Allah atau rahmat yang dimaksud dengan makhluk. Dan juga ada dalil, ya, di dalam Sahih Muslim, ya, Allah Rasulullah mengatakan tentang surga, ya, di hadis qudsi ini, ya. Annallahu azza wa jalla qala anil jannah. Hadis qudsi itu hadis, ya, yang hadis secara lafaz dari Nabi tapi secara makna dari Allah azza wa jalla. Ada juga yang mengatakan, ya, secara lafaz dan makna dari Allah. Ya. Jadi hadis qudsi itu firman Allah, ya, salah satu firman-Nya, tapi tidak sama dengan Al-Qur'an, tapi yang mengucapkan Allah Azza wa Jalla, bukan ucapan Nabi. Makanya kalau hadis qudsi dikatakan mesti annallahu azza wa jalla qala anil jannah. Jadi kalau di dalam hadis disebutkan annallaha azza wa jalla qala, Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi namanya. Ya, hadis qudsi itu ada tadi, ada yang mengatakan lafadznya dari Nabi, maknanya dari Allah. Ada yang mengatakan lafaz dan maknanya semuanya dari Allah. Nabi hanya menyampaikan. Mengatakan tentang surga, berbicara tentang surga, anti rahmati arhamu biki man asya. Ya, anti yang dimaksud dengan anti adalah surga. Ya, jadi dengan surga ini aku merahmati, ya, siapa yang aku kehendaki. Ya, anti rahmati. Engkau ini surga adalah rahmatku, yang aku merahmati siapa yang aku kehendaki. Nah, ini dalil menunjukkan, ya, sifat rahmat yang itu makhluk. Ya, jadi sifat rahmat yang makhluk itu adalah kalau secara bahasa kita, ya, itu penyandaran objek kepada subjeknya. Ya. Kalau dengan bahasa kita sifat Allah yang, ya, dikatakan makhluk tadi itu penyandaran objek kepada subjeknya. Dan di dalam Al-Quran sudah kita sebutkan juga, yaitu surat Al-A'raf, ya, ayat 57. Bahwasanya Allah mengatakan wa huwallazi yursilur riyaha busyra baina yaday rahmati. Ya, yang dimaksud rahmat di sini apa? Yaitu hujan. Yang dimaksud rahmat dalam surat Al-A'raf ayat 57, baina yaday rahmati adalah hujan. Ya. Maka ini, ya, menerangkan bahwasanya sifat rahmat Allah, ya, itu ada rahmat Allah ada dua. Yang pertama sifat Allah, yang kedua makhluk, dan tidak boleh diartikan dengan arti yang lain. Ya, sudah kita sampaikan, ya, karena memang ada beberapa sekte yang mengatakan Allah, ya, tidak memiliki apa? Sifat rahmat. Tapi yang dimaksud dengan rahmat Allah adalah kehendak untuk memberikan kebaikan. Ya, diartikan kehendak untuk memberikan kebaikan. Ini nggak boleh. Ya, bahkan
kata-kata rahmat ini sudah biasa di lisannya orang awam. Ya, sudah biasa orang awam mengatakan engkau masih diberikan rahmat oleh Allah, engkau masih diberikan kasih sayang oleh Allah. Ya, semoga engkau disayangi Allah, semoga engkau dirahmati Allah. Kalau kita tanya apa rahmat, ya kasih sayang. Enggak ada orang awam akan menjawab bahwasanya yang dimaksud dengan rahmat itu adalah menginginkan kebaikan. Enggak. Ya, kembali kepada sifat iradah. Sifat iradah sendiri, sifat rahmat sendiri. Tapi ini sebagian manusia menganggap apa? Sifat rahmat itu sifat iradah. Paham ya? Jadi sifat rahmat sendiri, sifat iradah sendiri. Ya, nah inilah muncul ya pemikiran-pemikiran yang aneh mulai dari Jahmiyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya, sampai di dalam mentakwil-takwil sifat. Ya, mengartikan sifat ya yang keluar dari arti secara aslinya. Seperti sifat rahmat tadi. Ya. Kenapa ini? Karena alasannya akal. Kenapa sifat rahmat itu tidak boleh diberikan kepada Allah? Allah tidak memiliki sifat rahmat secara hakikat, kata mereka. Karena apa? Sifat rahmat ini mengandung apa? Rasa belas kasih. Nah, masa Allah memiliki rasa belas kasih? Masa Allah memiliki memiliki ada sifat lemah di situ? Allah tidak boleh memiliki sifat lemah. Maksudnya demikian. Nah, sifat rahmat menunjukkan kepada sifat lemah katanya. Ya, kalau iradah secara akal bisa diterima. Dengan adanya manusia, hewan, dengan adanya ini dan itu menunjukkan Allah memiliki sifat iradah, keinginan. Ya. Padahal makhluk juga memiliki sifat iradah, tapi mereka bisa mengatakan bahwa sifat iradah Allah dan sifat iradah makhluk berbeda. Kenapa di dalam sifat rahmat tidak demikian? Harusnya dalam sifat rahmat juga mengatakan yang sama. Sifat rahmat Allah dengan sifat rahmat makhluk berbeda. Bahkan sudah kita sampaikan ya, di dalam hadis itu ada kesyirikatan sifat rahmat antara Allah dengan makhluk. Ya, hadis yang berbunyi lallahu arhamu bi ibadihi min hadza bi waladiha. Ya, ketika waktu itu ada seorang ibu yang dia mencari-cari anaknya. Ya, anak yang masih menyusui. Ketika didapatkan langsung dipeluk dan disusui. Ya. Akhirnya dikatakan kepada Rasulullah mengatakan, apakah mungkin ibu ini akan melempar anaknya ke dalam api? Ya, kata para sahabat, tidak mungkin. Maka Rasulullah mengatakan apa? Allah lebih sayang kepada anak ini daripada ibunya. Arham. Lallahu arhamu. Ya, Allah lebih sayang ya kepada hamba ini daripada kasih sayang ibunya kepada anaknya. Jadi ada kesyirikatan, cuman Allah Maha sayang. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, dan poin pembahasan kita terakhir ya. Bahwasanya rahmat Allah, di antara sifat rahmat Allah itu Allah mewajibkan rahmat atas dirinya. Ini pembahasan kita terakhir ya. Jadi perlu kita pahami, yang mewajibkan rahmat atas dirinya itu adalah Allah sendiri, bukan kita. Ini juga sebagai bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu di antara penyimpangan mereka ini banyak mengharuskan bahwasanya Allah itu harus seperti ini, Allah itu harus seperti ini, Allah itu harus ini dan itu. Ya, maka Ahlus Sunnah menerangkan bahwasanya sifat rahmat itu bukan kita yang mengharuskan, tapi Allah yang mengharuskan kepada dirinya. Sebagaimana janji Allah, bukan kita yang mengharuskan Allah menepati janji, tapi Allah yang memang mengharuskan dirinya menepati janji. Ya, kita tidak boleh mengharuskan kepada Allah, karena Allah sudah mengharuskan kepada dirinya sendiri. Beda dengan orang-orang Mu'tazilah, karena mereka memang orang-orang yang murni menggunakan akal. Segala sesuatu, segala kebenaran ditentukan dengan akal. Nggak masuk akal tidak diterima, bahkan ditakwil, masuk akal baru diterima. Ya, makanya debat dengan Mu'tazilah itu paling repot, karena selalu menggunakan akal dan akal. Ya, Ahlus Sunnah tidak demikian. Ahlus Sunnah itu dalil, sedangkan akal itu digunakan untuk memahami dalil, bukan akal digunakan untuk menghukumi dalil. Itu Ahlus Sunnah.
Jadi perhatikan ya, Ahlus Sunnah tidak mengingkari fungsi akal, tapi Ahlus Sunnah menggunakan akal sesuai kapasitasnya, bukan untuk menghukumi dalil, tapi apa? Untuk memahami dalil. Jadi akal ini sebagai alat, sebagai alat. Ya, makanya para ulama selalu menekankan kepada kita bahwasanya sumber hukum yang harus kita gunakan adalah Al-Quran dan Sunnah. Dengan apa kita memahaminya? Ya dengan akal, dengan belajar, dengan membaca perkataan para ulama, dengan memahami perkataan ya para ulama. Ya, demikian. Ya, tidak seperti orang-orang Mu'tazilah. Ya. Tapi mereka semua masih dalam ya kategori Islam ya. Jadi sekali lagi firqah-firqah yang ada ini masih dalam kategori Islam, tapi tetap kita harus ya keras terhadap ahlul bid'ah. Artinya secara pengingkaran. Ya, kita benar-benar kita ingkari sebagaimana para salafun shalihin. Para salaf dulu itu kalau terhadap ya dedengkot ahlul bid'ah itu benar-benar mereka berhati-hati. Kenapa? Karena takut apa? Terkena syubhat. Bahkan mendengar saja nggak mau. Mendengar saja nggak mau terhadap ahlul bid'ah. Ya, dedengkotnya ahlul bid'ah. Seperti Imam Ahmad itu sangat musuh kepada salah satu pembesar ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah yang bernama Abu Duat misalnya, yang memang menyuruh kepada bid'ah. Ya, bid'ah berkaitan dengan bid'ah i'tiqadiyah. Ya. Tayyibkhani fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian ya, kita masuk dalam pembahasan yang baru. Di sini dikatakan wa rahmatullah azza wa jalla li ibadihi naw'an. Kalau tadi rahmatullah itu ada dua. Rahmat Allah ada dua. Yang satu sifat Allah, yang satu makhluk. Kalau yang sekarang rahmat Allah untuk hambanya itu terbagi menjadi dua. Ya, rahmat Allah kepada hambanya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ula rahmatun ammah, sifat rahmat secara umum, yang itu bersumber dari nama Ar-Rahman. Ya. Oke, di sini dikatakan wahiyya li jami'il khalaiq bi ijadihim wa tarbiyatihim wa rizqihim wa imdadihim bin ni'am wal ataya wa tashihi abdanihim wa taskhiril makhluqat min nabatat wa hayawan wa jamadat fi ta'amihim wa syarabihim wa masakinihim wa libas wa naumihim wa harakatihim wa sukunatihim wa ghairi dzalika minan ni'am allati la tu'addu wa la tuhsa. Rahmat yang umum itu apa sih? Ya, itu untuk semua makhluk dengan Allah menciptakan mereka dan Allah juga membimbing mereka secara umum. Allah memberikan rizki kepada mereka ya, dan Allah memberikan kepada mereka nikmat-nikmat duniawi, dan Allah memberikan kepada mereka, Allah memberikan kesehatan badan kepada mereka ya, dan Allah ya menciptakan makhluk-makhluk yang lain, misalnya hewan-hewan, tumbuhan, itu sebagai rahmat bagi kita. Bayangkan kalau nggak ada hewan, mau makan pakai apa gitu? Nggak ada tumbuhan, mau makan sayuran pakai apa? Jadi Allah menciptakan makhluk yang berbeda, adanya manusia, adanya hewan, adanya tumbuhan. Ini rahmat. Ya. Kita saja kalau pas kambing ya habis bingung. Sapi dikit bingung. Ya, bagaimana kalau Allah hanya menciptakan manusia? Ya. Maka di antara rahmat Allah, Allah menciptakan makhluk ini. Ya, yang mana saling membutuhkan. Allah menciptakan ya, memberikan pakaian kepada mereka, Allah memberikan tempat tinggal yang yaitu bumi ini. Ya, bayangkan kalau kita nggak ada bumi, diciptakan tinggal di planet. Apakah bisa jalan? Nggak bisa. Di luar angkasa itu kalau kita nggak tinggal kalau tidak ditempatkan di bumi, orang di luar angkasa itu terbang, nggak bisa jalan. Ya, tapi Allah menciptakan bumi sebagai tempat tinggal kita, mana bisa berjalan, kita bisa duduk, kita bisa istirahat. Ya, kita jadikan pagi untuk bekerja, malam untuk tidur, untuk istirahat. Ini adalah rahmat Allah untuk semua makhluknya, tidak terkhusus kepada orang beriman. Ya. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan wa hadhihi hiya rahmah al-amah allati tashmal jami'al makhluqat. Jadi sifat rahmat yang umum ini memang sifat yang rahmat yang mengenai semua makhluk. Ya, hatta al-kuffar, sampai hatta orang kafir sekalipun.
Ya, jadi orang kafir itu memang Allah berikan nikmat kepada mereka dari sisi apa? Dunia. Ya. Oleh karena itu, ya disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya Rasulullah bersabda, ya qala Rasulullah, innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan. Ya, sesungguhnya Allah tidak pernah menzalimi orang beriman walaupun dengan satu kebaikan. Artinya kebaikan tersebut yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang beriman, oleh orang yang mukmin itu Allah akan berikan ganjaran baik di dunia dan juga di akhirat. Di akhirat jelas surga. Jadi dunia ya Allah dengan berikan ganjaran. Allah berikan ganjaran. Yang mana ganjaran tersebut ya akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah mengatakan wa ammal kafir. Adapun orang kafir. Jadi perhatikan ya, orang beriman ketika melakukan satu kebaikan pasti Allah berikan ganjaran dunia dan akhirat. Dunia dengan pahala, bahkan mungkin dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Mungkin ketika orang rajin sedekah Allah tambah rezekinya karena dengan rajin sedekah. Ya mungkin saja dengan orang yang ya taat kepada Allah berikan nikmat kesehatan. Bisa. Meskipun belum tentu Allah juga berikan nikmat kesehatan, belum tentu. Tapi pasti Allah berikan ganjaran. Ya, terhitung kebaikan. Adapun orang-orang kafir, wa ammal kafayut ambi hasanati ma amila biha lillah fid dunya. Kebaikan yang mereka lakukan, misalnya ada orang kafir dia melakukan amal sosial ya, membantu orang-orang yang susah, membantu orang yang nggak bisa makan. Ini Allah akan berikan apa? Balasan fid dunya, di dunia. Mungkin Allah akan berikan harta yang tambah banyak. Allah berikan nikmat kesehatan misalnya. Ya Allah tambah rezeki yang berkaitan dengan dunia. Tujuannya untuk apa sih? Hatta idza afdha ilal akhirah. Jadi kalau orang kafir ini sampai di akhirat masih dalam keadaan kafir tapi dia memiliki kebaikan-kebaikan dunia. Tapi Allah sudah balas semuanya di dunia. Fayut'am. Allah balas semuanya di dunia sampai mereka di akhirat lam takun lahu hasanah. Enggak ada kebaikan lagi karena Allah sudah apa? Berikan di dunia semua. Ya. Karena kalau sampai orang kafir membawa satu kebaikan yang ternilai pahala, ya, maka Allah harus membalasnya. Karena memang Allah Maha Adil. Tapi kenapa yut'am fid dunya? Diberikan di ganjaran di dunia. Hartanya ditambah, mungkin rumahnya tambah mewah, ini dan itu dari urusan-urusan dunia. Tujuannya apa? Supaya ke akhirat enggak bawa satu kebaikan. Yang mana ya maka dia akan masuk neraka. Ya. Nah, ini ya rahmat yang umum, ya. Maka di sini dikatakan lakin rahmatuhu lil kafir rahmatun jasadiyah. Ya, jadi Syekh Utsaimin tadi mengatakan hatal kufar. Jadi rahmat yang umum ini orang kafir pun dapat. Tapi apa dikatakan di sini? Lakin rahmatuhu lil kafir rahmatun jasadiyah. Rahmat untuk orang kafir itu berkaitan dengan jasadiyah. Ya, nikmat secara jasad saja, ya mungkin sehat, ya, dunianya lancar, ya. Pokoknya mukhtasun bid dunia, hanya sebatas urusan dunia. Falladhi yarzuqul kafir huwa Allah. Yang memberikan rezeki orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqut ta'am wasyarab wal libas, yang memberikan makan dan minum semuanya Allah. Ya kenapa? Nah, ini jawabannya disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallah janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syarbata ma." Jawabannya kenapa? Ya. Kalau seandainya dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk. Dunia ini sebanding dengan satu sayap nyamuk berharga, maka Allah tidak memberikan satu teguk air kepada orang kafir. Itu jawabannya. Ya, jadi dunia ini tidak ada artinya memang. Makanya Allah berikan kepada orang kafir. Ya, makanya orang-orang yang beriman, ya, diperintahkan apa? Untuk beribadah kepada Allah. Ya, diperintahkan beribadah kepada Allah supaya kembali kepada surga yang mana Allah katakan uiddat lil muttaqin. Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Apapun keadaan kita. Ya, kemudian rahmat yang kedua bagi hambanya adalah rahmatun khassah, rahmat yang khusus. Rahmat yang khusus adalah
Dikatakan si wahadihi rahmah la takun illa lil mu'minin. Ini rahmat yang memang khusus untuk orang yang beriman. Apa rahmat yang khusus untuk orang yang beriman? Yaitu di dunia bitaufiqihim ilal hidayati wasiratil mustaqim. Ketika di dunia Allah tunjukkan jalan yang lurus. Ketika dunia Allah jadikan dia seorang yang muslim. Allah jadikan dia orang yang beriman. Terlebih-lebih lagi yang bisa juga khassatul khassah. Jadi kalau ada ulama yang membagi dengan 3 ya. Ada yang sebatas khassah, ada yang khassatul khassah. Rahmat yang benar-benar khusus dan khusus. Sudah muslim dan dia berada di atas sunnah. Ya. Nah. Rahmat yang khusus adalah yaitu untuk orang-orang yang beriman, diberikan hidayah Islam. Nah, ini sudah plus luar biasa. Karena memang Allah menyiapkan surga hanya bagi orang yang orang kafir tidak Allah siapkan. Sebaik apapun orang kafir di dunia, selama dia tidak beriman, tidak akan mendapatkan surga. Tapi sebejat orang muslim, bukan berarti kita harus bejat ya, enggak. Sebejat apapun seorang muslim, selama dia muslim, tempat kembalinya di mana? Surga. Meskipun terkadang harus didahului dengan azab, tapi tempat kembalinya surga. Nah, inilah nikmat yang sangat luar biasa. Makanya Allah katakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Bagaimana menjaga Islam? Ya dengan kita belajar apa? Dari pembatal-pembatal keislaman misalnya. Dengan kita belajar ilmu, tahu mana yang hak, mana yang batil, tahu ini tauhid, ini syirik, ini tauhid, ini kekufuran. Ya itu dengan demikian kita menjaganya. Ya. Makanya dakwah tauhid itu dakwah yang selalu prioritas di dalam ahlu sunnah. Karena sebagai apa? Sebagai salah satu sarana menjaga keislaman kita. Sebagaimana kita belajar sunnah, ini salah satu sarana menjaga apa? Kemurnian kita beragama. Mengetahui ini sunnah, ini yang bukan sunnah. Demikian juga kita belajar tentang tauhid dan belajar tentang kesyirikan. Betapa banyak manusia yang mengaku muslim tapi nggak tahu kalau hal ini syirik dan dia lakukan. Bahkan terkadang tahu tapi terkena syubhat-syubhat yang menjadikan rancu di dalam pemikirannya. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini rahmat yang khusus yang Allah berikan kepada hambanya. Lantas kalau kita bertanya, buat apa Allah menciptakan dunia ini? Kalau Allah mewanti-wanti kita untuk tidak tertipu dengan dunia. Jawabannya di dalam surat Al-Kahfi yang setiap minggu kita baca. Allah katakan apa? Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ayat nomor 7. Ya, inna ja'alna ma 'alal ardi. Allah menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai zinah, hiasan. Dalam rangka apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Tujuannya untuk menguji kita siapa yang paling baik amalannya. Ya, siapa yang paling baik amalannya. Makanya Allah telah menjanjikan apa di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, man amila amalan salihah. Barang siapa yang mengamalkan amalan yang baik, yang beramal amal yang baik, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan apa? Mukmin. Karena syarat diterimanya amal apa? Beriman. Ya, orang tidak beriman Allah tidak akan terima amalnya. Contohnya seperti orang-orang munafik. Salat bersama Nabi, hidup bersama Nabi, berdampingan bersama Nabi, tapi tidak diterima karena apa? Munafik, tidak beriman. Sama seperti orang kafir yang yut'am hasanatihi fid dunia. Ya, Allah berikan ya ganjarannya di dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, Allah akan berikan dengan apa? Kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Ya, apakah kehidupan yang baik hanya berkaitan dengan hal-hal duniawi? Kalau kaya baru dikatakan baik. Kalau jabatannya tinggi baru dikatakan baik. Ya, kalau apa terhormat baru dikatakan baik. Apakah kebaikan itu hanya sebatas dunia? Tidak. Dijelaskan di dalam sebuah hadis yang sahih, ya. Hadis yang sangat populer, ya. Dari sahabat yang mulia, ya, Suhaib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Ajaban li amri mu'min."
inna amrahu kullahu khair wa laisa dzalika li ahadin illa li mu'min. Rasulullah mengatakan sangat menakjubkan perkara orang yang beriman. Rasulullah sangat takjub dengan urusan orang yang beriman. Kenapa? Orang beriman itu selalu baik urusannya dalam keadaan apapun. Rasulullah jelaskan, in asabathu dharra sabar, ya, atau in asabathu sarra syakara. Kalau dia mendapatkan kebaikan, bersyukur. Di antara bentuk syukur seperti para sahabat berbagi kepada yang lain. Kalau dia mendapatkan rezeki lebih, dia ingat kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Kalau ada lebih lagi, ingat kepada kerabat yang lain, paman-pamannya, ya, baik juga keluarga dari ibunya. Tapi yang penting kembali kepada keluarga dulu, istri dan anak kita. In asabathu sarra syakar, dia bersyukur secara lisan dan secara perbuatan. Wa in asabathu dharra, kalau tertimpa musibah, dia selalu juga bersabar. Dan itulah kebaikan. Itulah kebaikan yang thayyibah, yang baik. Janji Allah. Ya. Karena yang namanya hidup ini, ya, susah dan senang itu bagaikan malam dan siang. Dunia ini nggak mungkin siang terus, nggak mungkin. Dunia ini nggak mungkin malam terus, nggak mungkin. Tapi dunia ini siang malam. Demikian juga kebaikan. Demikian juga susah dan kebahagiaan, bagaikan siang dan malam. Akan tetapi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa, mereka adalah orang-orang pilihan yang selalu hatinya tenang, baik ketika mendapatkan kebaikan dan ketika mendapatkan musibah, selalu eksis di dalam semua keadaan. Perhatikan ya, kalau dalam urusan dunia orang itu tidak selalu harus di atas. Mungkin sekarang di atas, nanti suatu saat dia di bawah. Sekarang mungkin dia dapat jabatan, batasannya berapa jabatan? 5 tahun, 10 tahun. Setelah itu turun, kan gitu kan? Orang ketika memiliki harta yang banyak, nggak selamanya, mungkin dia suatu saat akan di bawah. Ya, jadi demikianlah seperti siang dan malam. Ya, namanya orang dapat rezeki, ya dia senang. Dapat musibah, ya dia merasa susah. Akan tapi yang dibahas secara hati, ketenangan hati, ya, bahkan meskipun secara pandangan mata musibah, tapi karena memang hatinya benar-benar bertakwa kepada Allah, memahami konsep kehidupan yang Rasulullah ajarkan, maka dia selalu merasa bahagia dan tenang dalam keadaan apapun. Ini yang kita cari. Ya, makanya kalau kita terkadang ibadah kita rajin ibadah, kalau pas rezeki lancar, kemudian pas rezeki nggak lancar kita drop ibadahnya, berarti kita kurang mewujudkan ketakwaan kepada Allah. Kita belum mendapatkan apa yang dikatakan oleh ayat falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Belum sampai kepada derajat apa yang dikatakan oleh Nabi. Ya, karena hidup itu sekali lagi tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari ini akan diputar di antara manusia. Ya, akan tapi kalau orang sudah memiliki ma'rifah kepada Allah Azza wa Jalla, ya, dia benar-benar dekat kepada Allah, dia benar-benar mewujudkan rasa ketakwaan dia kepada Allah, dia akan bisa eksis seperti apa yang Nabi katakan, sabdakan. Selalu tenang dalam keadaan apapun. Ya, inilah kehidupan yang baik yang perlu kita selalu tingkatkan. Ya, karena terkadang demikian, ya, orang ibadah itu terkadang ketika enak saja. Makanya di antara janji Allah ketika Allah menolong kita di dalam keadaan-keadaan sulit I'rif ilallahi fir rakha ya'rifka fisyiddah. Di dalam hadis Rasulullah mengingatkan, kalau engkau ingin mendapatkan pertolongan di dalam keadaan engkau sulit, i'rif ilallahi fir rakha, kenali Allah di dalam engkau lapang. Ini ada di dalam hadis Arba'in Nawawi yang sudah disusun oleh Imam Nawawi, 40 hadis yang populer. Nah, itu sebagai hadis-hadis ini sebagai kita 40 hadis itu kita benar aplikasikan di dalam hidup ini itu sudah sangat luar biasa. Karena hadis ini benar-benar
ya mengajarkan kita kepada konsep kehidupan yang sangat luar biasa. Seperti tadi, ya, supaya kita mendapatkan pertolongan dari Allah ketika dalam keadaan sulit, ya coba ketika kita dalam keadaan lapang, kita juga beribadah kepada Allah. Betapa banyak manusia ketika lapang dia lalai kepada Allah, dia ingat hanya urusan-urusan dunia. Tapi kalau sudah sulit, rezeki sempit, banyak masalah, baru datang ke masjid, baru mengangkat tangan kepada Allah. Tapi ketika dalam keadaan lapang, ya, ke masjid saja malas. Ya, baru ada masalah baru meminta kepada Allah. Bagaimana Allah akan menjawab? Ya, makanya kalau kita terkadang banyak masalah dan tidak kunjung ada pertolongan dari Allah, coba kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita masih seperti itu. Kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah hanya ketika kita butuh kepada Allah. Padahal beribadah ini bukan urusannya kepada harta. Makanya hati-hati. Terkadang orang demikian, ada orang yang mengatakan gini, ya, ada fulan yang nggak pernah sholat, kerjanya maksiat, tapi rezekinya lancar. Kita yang tiap hari ke masjid, ya, bahkan kita berbuat baik, berdoa kepada Allah, rezekinya lebih sempit daripada yang satunya. Ini perlu kita pahami, ibadah itu bukan untuk mencari rizki, tapi ibadah itu apa? Kewajiban kita kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin, bukan hanya manusia, jin dan manusia, bangsa jin dan manusia tujuannya sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi bukan untuk apa? Untuk mencari harta, bukan. Ya kalau ibadah itu untuk mencari harta, ya berarti Allah nggak adil. Tapi Allah Maha Adil. Ibadah itu bukan untuk mencari harta, tapi sebagai bentuk apa? Pengabdian seorang hamba kepada Al-Khaliq yang menciptakan kita. Iya. Jadi hati-hati ya. Jangan kita menganggap ibadah ini kalau ibadah lancar berarti pasti rezekinya lancar. Iya. Kadang kita lihat orang yang nggak rajin ibadahnya rezekinya semakin lancar, enggak. Bisa saja orang yang suka maksiat tapi justru rezekinya semakin lancar, itu istidraj. Allah biarkan, Allah nggak urus. Tapi sebaliknya, ya Rasulullah mengatakan ketika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum. Ketika Allah mencintai suatu kaum, pasti Allah akan uji. Maka Rasulullah mengatakan asyaddul anbiya'i asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling keras ujiannya siapa? Para nabi. Kurang keras apa ujian Nabi Muhammad SAW? Bahkan dihina, dikatakan tukang sihir, dikatakan orang gila. Yang mengatakan orang gila siapa? Pamannya sendiri, Abu Lahab. Orang yang kenal, tahu Nabi, ya keponakannya sendiri. Mustahil keponakannya pamannya nggak tahu keponakannya. Mustahil. Tapi justru, ya, ketika Nabi Muhammad menyampaikan kebenaran, Abu Lahab lah yang mengatakan apa? Kalau ditanya tentang keponakannya, dia itu orang gila. Fadhil adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ta'ala khani fi din azani Allah wa yakum. Intinya ya sebagai bentuk mengingatkan kepada kita semua bahwasanya ibadah itu tidak untuk mencari rezeki, tapi ibadah itu sebagai bentuk memang pengabdian hamba kepada Sang Pencipta. Ya, makanya terkadang orang yang beriman ujiannya lebih keras. Rasulullah mengatakan yubtala rajulu ala hasabi dinih. Seseorang itu diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya, kalau memang agamanya dia kuat, ya, aduma balau, ujiannya akan semakin besar. Kalau agamanya dia tidak kuat, dia sudah yubtala rajulu ala hasabi dinihi. Seseorang tetap akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Ya. Tayyibkhani fidina azani Allah wa yakum. Ya. Maka itu tadi dua rahmat, ya, dua rahmat untuk makhluknya terbagi menjadi dua ya. Rahmat secara umum, yang mana rahmat secara umum itu mencakup orang semua manusia, orang beriman dan juga orang kafir. Dan rahmat secara umum itu hal-hal yang berkaitan dengan dunia, ya, hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Secara sederhananya seperti itu. Tapi rahmat secara khusus adalah berkaitan dengan hidayah, menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, ya, terlebih lagi menjadi orang-orang yang tegak di atas sunnah, ya, terlebih lagi menjadi orang-orang yang bersama ahlus sunnah, mengikuti jejak para sahabat, ya, dan juga para imam al-arba'ah, ya, Imam Abu Hanifah dan juga Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal, dan juga siapapun yang mengikuti mereka dengan benar dan baik, ya. Karena empat mazhab ini, ya, memang secara akidah tidak menyelisih siapa? Para aslafuhum, ya, para pendahulu mereka, ya, serupa dengan akidahnya para sahabat, ya, serupa dengan akidahnya para tabi'in dan juga guru-guru mereka semua, ya. Khani fidin azani Allah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan sebentar saja pembahasan selanjutnya, ya, penyebutan sebagian, ya, dampak dari rahmat Allah. Apa saja dampak dari rahmat Allah? Ya, yang pertama disebutkan di sini, ya, sebagai pembuka, poin pembuka dikatakan, ya, dampak rahmat Allah itu sejatinya la tu'addu wa la tuhsa, tidak terhitung dan tidak terhingga. Kenapa dikatakan tidak terhitung dan tidak terhingga? Karena Allah telah mengatakan wa rahmati wasi'at kulla syai' di dalam surat Al-A'raf ayat 156. Ini pembukanya, ya. Karena Allah telah mengatakan rahmatku meliputi segala sesuatu, ya. Maka, ya, rahmat Allah meliputi segala sesuatu dan juga ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah, dan nikmatnya, ya, rahmatnya, ya, sangat luas. Maka ini menyimpulkan bahwasanya nikmat Allah tidak terbatas dan tidak terhingga. Ya, maka di sini hanya dikatakan dzikru ba'di athar, sebagian saja, menyebutkan sebagian dampak-dampak positif dari rahmat Allah kepada makhluknya. Bukan semua, karena tadi sejatinya nikmat Allah dan rahmat Allah itu tidak terhitung dengan bilangan tertentu, ya. Sebagaimana di dalam surat Ibrahim, ya, ayat nomor 34, ayat yang sering kita dengar, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Nikmat Allah itu tidak terhitung dengan bilangan tertentu, ya. Kemudian di sini selanjutnya dikatakan, ya, akan tapi beliau menyebutkan, ya, memang, ya, apa dampak-dampak yang sangat nampak itu secara syariat saja, ya, fi khalqihi wa syar'ihi, ya, secara, ya, apa yang nampak dari yang kita bisa lihat dan secara apa yang ditentukan oleh syariat. Yang pertama dikatakan tadharu athari rahmatillah azza wajalla fi kulli ma khalaqallah. Jadi rahmat Allah itu nampak di dalam apa? Di dalam semua ciptaan Allah, di dalam semua apa yang Allah ciptakan.
langit, bumi, termasuk siang dan malam misalnya. Adanya siang dan malam. Ya, kalau malam terus kapan kita kerja? Ngantuk terus ya, tidur terus. Kalau siang terus kapan kita istirahat? Kalau tidak ada hewan, dengan apa kita makan? Kalau nggak ada tanaman, dengan apa kita makan? Ya kan gitu kan. Nah itu adalah asar dari apa? Dampak dari rahmat Allah kepada semua apa yang Allah ciptakan. Ya, apa yang Allah ciptakan. Makanya Allah memerintahkan apa? Fangdzur ila athari rahmatillah kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Di dalam surat Ar-Rum ayat nomor 50. Lihatlah ila athari rahmatillah, kepada apa? Asar, dampak-dampak dari rahmat Allah. Rahmat di sini dimaksud hujan. Adanya hujan ini adalah rahmat Allah. Yang menciptakan hujan siapa? Allah. Kaifa yuhyil arda ba'da mautiha. Dengan hujan tadi maka bumi ini menjadi hidup. Ya, tumbuhnya tanam-tanaman. Ya. Dengan adanya kebun-kebun kan gitu kan. Dengan adanya hujan. Ini yang pertama ya. Jadi dampak positif dari rahmat Allah yang pertama itu terlihat pada makhluknya. Kemudian yang kedua, ya insyaallah terakhir ini ya, di antara dampak positif dari rahmat Allah Azza wa Jalla ya, yaitu dengan diutusnya siapa? Para rasul dan juga dengan diturunnya kitab hidayatan linnas. Nah, ini kembali kepada rahmat yang khusus tadi. Ya, dampak positif, tapi ini semua masuk dari apa? Dampak rahmat Allah. Ya, masuk dari dalam kategori semua dampak positif dari rahmat Allah. Maka di antara dampak rahmat Allah dan ini yang khusus apa? Kembali ke apa yang telah kita jelaskan tadi, diutusnya Rasul. Kalau nggak ada utusan, bagaimana kita mencari petunjuk? Nggak bisa. Ya. Adanya utusan itu masih ada yang mengingkari. Adanya Rasul tidak menjadikan semua beriman. Iya. Apalagi tidak ada Rasul. Ya, dengan turunnya adanya Al-Qur'an, kita bisa belajar tentang agama kita. Bayangkan kita disuruh menjadi umat Islam, kalau nggak ada Al-Quran, dengan apa kita belajar? Kita disuruh kembali kepada akal manusia? Nggak mungkin. Kalau agama sesuai dengan akal manusia, yang terjadi apa? Perpecahan, kerusakan. Tidak akan maslahat. Karena akal ini versinya berbeda-beda. Menurut si fulan ini baik, menurut si fulan ini tidak baik. Menurut si A ini baik, menurut si B ini tidak baik. Menurut si B ini baik, menurut si A tidak. Demikian, itu akal. Akan terjadi perpecahan, akan terjadi permusuhan. Ya. Akan tapi ketika Allah menaruh Al-Qur'an ini sebagai sumber hidayah, sumber petunjuk, yang terjadi apa? Persatuan. Ya. Makanya solusi di dalam menghadapi perpecahan, yang mana di antara sunnatullah, di antara ujian umat Islam ini adanya perpecahan menjadi 73 tadi. Solusi dari 73 apa tadi? Supaya kita tidak berpecah, kita disuruh kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita disuruh kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kenapa kok kita disuruh kembali kepada para sahabat? Ya karena Rasul Nabi Muhammad hidup bersama mereka. Kalau kita tahu tentang Rasul hanya sebatas apa? Membaca. Tapi para sahabat melihat hidup bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada mereka. Jadi mereka orang-orang yang tahu tentang Rasul dan Al-Quran. Maka kita disuruh kembali kepada mereka. Siapapun yang menyelisih mereka, maka pasti akan menyimpang. Lihatlah kaum Khawarij. Kaum Khawarij yang mereka memberontak Ali bin Abi Thalib. Bahkan sampai mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kenapa sebabnya? Karena memang mereka menyelisih apa? Mayoritas semua para sahabat. Semua para sahabat diselisih. Ya, yang mana Rasulullah telah mengatakan generasi sahabat adalah sebaik-baik generasi, diselisih. Ya, mereka memahami Al-Quran dikembalikan kepada akal mereka, dikembalikan kepada pemahaman mereka. Akhirnya yang terjadi apa? Perpecahan, pembunuhan, permusuhan, bahkan mengkafirkan para sahabat. Lihatlah para sahabat.
Apapun yang terjadi di kalangan mereka, selalu mereka kembali kepada Al-Quran. Para sahabat pernah berperang 9 hari, perang Siffin, perang di antara sahabat, bertumpah darah di kalangan mereka. Bukan mereka ingin berperang, karena memang suasana, kondisi yang sangat panas. Ya, Muawiyah menuntut darah Utsman ibnu Affan, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib sampai diselesaikan darahnya Utsman bin Affan, karena sepupunya dan kesayangan memang. Ali bin Abi Thalib tidak mau menuruti Muawiyah, karena apa? Kita urus pemerintahan dulu, baru setelah itu kita cari darah para pembunuh Utsman. Iya, mereka terjadi beda pendapat, tapi tujuannya sama sebenarnya. Cuman hanya Muawiyah ingin kisos dulu, baru tegakkan kepemimpinan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an ingin tegakkan kepemimpinan dulu, baru setelah itu kisos. Ya, karena di situ ada ya orang provokator yang menyebarkan isu Ali ingin menyerang, yang menyebarkan ini dan itu. Hanya panas di kalangan mereka sampai terjadi perang Siffin 9 hari. Dengan apa mereka berhenti? Ketika Al-Quran diangkat oleh penduduk Kufah. Ketika Quran diangkat, mereka sudah capek, bayangkan 9 hari berperang. Ya. Ketika hari ke-9 penduduk Kufah mengangkat Al-Quran, di antara kita ada Al-Quran, ayo kita kembali kepada Al-Quran. Seketika itu perang berhenti. Lihat. Ya, menunjukkan apa? Mereka benar-benar orang-orang yang mengagungkan Al-Quran. Akhirnya terjadi perdamaian, terjadi kesepakatan di kalangan mereka. Ya, yang tidak setuju dengan apa yang terjadi di kalangan mereka tentang mediasi hukum tadi, siapa? Hanya orang Khawarij. Mengatakan Muawiyah kafir, ini kafir, dan memerangi mereka semua. Ya, maka ini sekali lagi 2 ya hal ini. Nah, di sini sebutkan 5 sampai 6, tapi tidak apa, kita 2 dulu. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita sampaikan ya hal-hal yang belum kita sampaikan yang ditulis di kitab ini. Yang penting 2 hal tadi, itu poin ya di antara penyebutan dampak positif ya rahmat Allah terhadap makhluknya. Tapi ini yang bisa kita sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Keliruan dan kekurangan datang dari saya dan syaitan, dan semoga Allah melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.